Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anes Fauzia Zahra, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Perusahaan yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Indri Kartika SE MSI AKSIE, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus pelanggaran etika profesi akuntan pada kantor akuntan Arthur Andersen dalam skandal perusahaan Enron. Sebelumnya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah biodata perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen, lalu kronologi kasusnya, lalu kode etik yang digunakan, kode etik yang dilanggar, ancaman yang terjadi, dan yang terakhir pengamanan yang dilakukan. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke videonya. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit membahas pengertian tentang etika dan juga etika profesi. Menurut James J. Spillane SG, etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Nah, etika ini lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Sedangkan etika profesi menurut Muhtar pada 2016, etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Dengan etika profesi, maka praktisi diharapkan melaksanakan tugas profesi berdasarkan kecintaan dan tanggung jawab profesi, bukan karena tuntutan hukum ataupun karena kehilangan reputasi ataupun nama baik. Kali ini saya akan membahas tentang kasus etika profesi akuntan, dan salah satu kasus yang menarik adalah kasus pada perusahaan Enron yang melibatkan kantor akuntan publik bernama Arthur Andersen. Nah, kantor akuntan publik ini ikut melakukan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Enron. Selanjutnya, kronologi dari kasus KAP Andersen pada skandal PT Enron. Pada tahun 2001, terungkap kasus penyalahgunaan etika profesi akuntan pada kantor akuntan publik atau KAP Arthur Andersen, bahwa terdapat hutang perusahaan Enron yang tidak dilaporkan sehingga menyebabkan nilai investasi dan juga laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Oleh sebab itu, Enron mendaftarkan kebangkrutannya di Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember 2010. Sebelum terungkapnya kebangkrutan Enron, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan serta menghancurkan dokumen atas kebangkrutan Enron. Kronologinya, pada tanggal 12 Oktober 2010, KAP Andersen menerima perintah dari pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh materi audit kecuali berkas-berkas yang paling dasar yang menyatakan periode pelaporan keuangan tersebut. Nah, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 393 juta dolar, akan tetapi pada periode tersebut perusahaan Enron mengalami kerugian sebesar 644 juta dolar yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan kosong yang didirikan oleh Enron. KAP Arthur Andersen menghadapi berbagai tuntutan di pengadilan dan diperkirakan tak kurang dari 32 miliar dolar harus disediakan untuk membayarkan kepada pemegang saham yang merasa dirugikan. Terlebih lagi, ratusan mantan karyawan Andersen ini juga marah dan melayangkan gugatan kepada Andersen. Dalam kasus ini juga ada peranan manajemen perusahaan, di mana pertumbuhan perusahaan dijadikan prioritas utama dalam menekankan kebangkrutan dan mempertahankan klien-klien besar, namun mutu dan independensi auditor dikorbankan. Standar-standar profesi akuntansi dan integritas yang menjadi contoh perusahaan lainnya luntur seiring motivasi meraup keuntungan yang lebih besar.
pendiri Enron membangun perusahaan dengan hutang dan dalam kegiatan operasionalnya juga berhutang lagi kepada pihak lain sehingga hutangnya semakin bertambah banyak. Dan ketika Enron mengalami keadaan yang sulit, dalam keadaan hampir bangkrut, pendiri Enron mengatakan perusahaannya ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Mantan direktur utama itu berhasil membuat Enron menjadi sebuah perusahaan perdagangan yang sangat besar dan ekspansif. Namun karena ambisinya, ia mengesampingkan peraturan yang berlaku baik, aturan Securities and Exchange Commission maupun prinsip akuntansi yang berterima umum. Ia merekrut seorang ahli keuangan untuk membantu menjalankan bisnis perdagangan gas alam dan keduanya telah datang dengan gagasannya pandai dalam melaporkan nilai dari kontrak jangka panjang yang mereka beli atau jual. Ia bersama seorang ahli keuangan tersebut memanipulasi laporan keuangan Enron. Kepala pejabat keuangan berhasil memanipulasi untuk membentuk perusahaan yang akan digunakan oleh Enron untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank, sehingga dalam melaporkan keuangan yang dimiliki oleh Enron tidak mengalami penambahan hutang. Pada kasus ini juga ada peranan dari auditor. Nah, KAP Arthur Andersen ini adalah kantor akuntan Enron. Tugas dari Andersen adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron terlihat wajar. Nah, Andersen ini disewa dan dibayar oleh Enron. Andersen juga menyediakan konsultasi untuk Enron bagaimana hal ini melebihi wewenang dari akuntan publik pada umumnya. Selain itu, Andersen mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Andersen. Arthur Andersen mempunyai peran yang sangat besar dalam kecurangan ini. Hal ini dikarenakan Andersen melakukan manipulasi sehingga laporan keuangan Enron terlihat wajar. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tugas seorang auditor. Untuk memberikan keyakinan pada laporan keuangan yang diperiksa, pada tanggal 12 Oktober 2001, Arthur Andersen menerima perintah dari pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh materi audit. Selanjutnya kita akan membahas kasus perusahaan Enron mengenai teori etika yang digunakan. Untuk kode etik yang pertama yang digunakan yaitu adalah teleologi. Untuk penjabaran mengenai teori teleologi ini ada pada utilitarianisme. Dalam hal ini, efek negatif atau berbahaya dari pengambil alihan yang tidak bersahabat mungkin diabaikan. Karena ada saja manipulasi keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan Enron hanya dilakukan untuk tetap menarik investor, namun tidak memikirkan kerugian dan efek apa yang akan terjadi setelahnya. Untuk kode etik yang kedua adalah deontologi. Dalam kasus perusahaan Enron, sama halnya dengan pihak akuntan publik Andersen maupun para manajemen keuangan dan yang lainnya, yang mana mereka termotivasi untuk bertindak apapun yang membuat mereka mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga yang seharusnya menjalankan perusahaan sesuai dengan kode etik pun dalam pelaksanaannya mereka menghiraukan kode etik yang seharusnya mereka laksanakan. Lalu apa saja kode etik yang dilanggar? Yang pertama adalah integritas. Jelas saja di sini kantor akuntan publik Arthur Andersen berintegritas dalam melakukan pengauditannya terhadap perusahaan Enron. Mereka malah ikut membantu Enron dalam melakukan kecurangan pada pelaporan keuangannya. Lalu yang kedua adalah pelanggaran terhadap perilaku profesional. Dan jelas saja di sini karena kasus ini KAP Arthur Andersen telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena kecurangan tersebutlah mengakibatkan tercemarnya nama baik kantor akuntan publik Arthur Andersen. Untuk kode etik selanjutnya yang dilanggar adalah objektivitas. Dalam kasus ini KAP Arthur Andersen malah telah membiarkan terjadinya perbenturan kepentingan pengaruh dari dalam perusahaan seperti manajemen perusahaan tersebut. Dan selanjutnya atau yang terakhir yang sangat dilanggar oleh KAP Andersen yaitu independensi.
Sikap independensi artinya bebas dari pengaruh dan tidak memihak terhadap pihak manapun, baik terhadap entitas yang bertanggung jawab atas penyusun laporan keuangan maupun terhadap para pengguna laporan keuangan tersebut. Namun dalam kasus ini, Kapek Arthur Andersen telah memihak perusahaan Enron dengan menutupi hasil audit terhadap laporan keuangan perusahaan Enron. Lalu apa saja ancaman-ancaman yang terjadi pada perusahaan Enron? Yang pertama adalah ancaman advokasi. Dalam hal ini yaitu KP Andersen yang telah membuat suatu pernyataan palsu atas hasil audit laporan keuangan perusahaan Enron. Yang kedua adalah ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika seorang akuntan profesional memiliki hubungan kedekatan atau sudah kenal lama dengan klien atau pemberi kerja, sehingga akuntan itu menjadi lebih bersimpati dengan kepentingan mereka. Untuk selanjutnya atau yang terakhir adalah pengamanan yang dapat atau mungkin dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi setiap ancaman yang mungkin dihadapi oleh akuntan publik. Dalam hal ini adalah kantor akuntan publik Arthur Andersen. Yang pertama adalah pengamanan yang diciptakan oleh profesi undang-undang ataupun pemerintah, yaitu berupa standar profesi, peraturan mengenai tata kelola perusahaan, pemantauan dan prosedur disiplin dari organisasi profesi atau regulator, dan keempat sisi eksternal oleh lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan hukum pengamanan. Yang kedua yaitu pengamanan dalam lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang dimaksud adalah lingkungan kerja pada perusahaan Enron. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.